Kembali lagi di Cacahan Literasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Banten. Seperti biasa, kita akan berbincang seputar dunia literasi. Dan pada kesempatan kali ini sudah ada teman saya, Ibu Ika Kartika. Apa kabar Bu Ika? Alhamdulillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adem banget kita ya dibuka dengan Assalamualaikum. Takut lupa tadi. Oh iya betul Bu. Orang Banten harus religius lah ya Bu ya. Oke, ini Bu Ika kebetulan seorang ASN Bu ya di lingkungan Pemprov Banten. Kemudian sekarang tugas di mana Bu? Saya di Bapeda. Oh di Bapeda. Di bagian apa Bu? Di bidang infrastruktur dan prasarana wilayah, subbidang komunikasi dan informatika. Wah, cocok nih berarti ya kalau ngomong soal seputar informasi dan literasi. Cocok-cocokin aja. Cocok-cocokin. Kan kalau di Bapeda itu biasanya jadi jantung atau kardinalnya pembangunan kan Bu. Karena di Bapeda saya jadi tahu dapur-dapurnya semua. OPD betul. Karena proses perencanaan pembangunan kan di situ semua Bu ya. Betul. Jadi kalau Bapedanya nggak melek baca kayaknya juga akan jadi masalah kayaknya. Iya betul. Oke, selain di Bapeda, Ibu juga informasi yang saya dapat pernah di Humas Pemprov. Sebenarnya saya dulu saya dibesarkan dari Humas sih. Sejak datang ke Banten 2001, saya langsung di Humas, di Biro Humas, bertahun-tahun di Biro Humas, pernah di Kominfo juga. Lalu 2017 baru saya ke Bapeda. Jadi saya ya lahir dan besar di Humas. Bahkan jurusan Ibu juga soal kehumasan Jadi, ya? iya, saya sekolah dulu di Humas, kehumasan juga. Di universitas mana Bu? Di Unpad Bandung. Unpad. Tahun berapa itu Bu? Waktu saya masuk 96, lulus 2000. Karena Ibu pernah di Humasan dan Ibu juga pernah mengelola majalah. Iya. Majalah yang punya Pemprov dulu apa namanya? Menara Banten. Menara Banten. Sampai sekarang masih ada kalau nggak salah. Iya, masih ada. Dikelola oleh Dinas Kominfo. Saya dulu kalau mau jujur, saya bersama teman saya dulu yang pertama membidani hadirnya Menara Banten gitu. Terus seok-seok segala macam, bertahan sampai tahun ini, kalau nggak salah, dan tahun depan mungkin itu nggak ada lagi ya secara fisik, karena hanya ada e-magazine-nya saja gitu. Karena dari pindah ke digital. saat memutuskan tidak boleh ada lagi Menara Banten cetak, hati saya terbelah gitu. Dulu saya yang membidani ini gitu. Sekarang saya terpaksa mengambil keputusan untuk tidak lagi melanjutkan itu di Dinas Kominfo. Padahal awal diterbitkannya Menara Banten itu dalam rangka mendorong budaya baca di teman-teman budaya baca ASN. plus diseminasi informasi. Yang jadi substansi sebenarnya kan bukan perkara bentuk fisiknya ya Bu ya, bukan soal itu dalam bentuk cetak ataupun magazine. Tapi sejauh mana informasi yang ada di koran itu terbaca atau tersampaikan ke teman-teman ASN ya. Bu, balik lagi ke tadi Bu, yang waktu Ibu pengalaman Ibu mengelola Menara Banten itu kan sebenarnya porsi yang menulis itu dari luar atau sebenarnya dari kita ASN? 60 dari kita. Isinya itu selain memang kegiatan-kegiatan pimpinan dan opini ASN, artikel opini ASN. Jadi kita mengapresiasi mereka yang bisa menulis, yang ingin mengungkapkan pikirannya gitu. 60-40 jadi kalau dulu saya 60 itu dari internal, diisi sama internal ASN, 40 untuk masyarakat luar. 40. Nah itu tercapai target terus nggak Bu untuk setiap kali konten? Kalau saya tuh dulu kan dari 2002 itu ada, 2002 sampai 2007 itu tercapai secara substansi. Substansi ya betul. Atau hanya sekedar udah dipaksain aja? Enggak substansi, karena saya cari orang misalnya. Dulu zaman Pak Boyke suruh nulis gitu, itu masuk 40%. Enggak, kalau yang di luar itu ya banyak lah ya, kan karena di sini kampus. Tapi kalau yang dari internal? Dipaksa, ya. Masih dipaksa? Iya, jadi nggak berbondong-bondong gitu ya. Kita kan pengennya sampai ngantri gitu ya, enggak. Itu dipaksa. Kita nelfon kepala biro mana, kita nulis dong soal ini Pak, Kalau nggak ada yang ngisi, saya akhirnya sama ada teman satu lagi, saya yang nulis. Akhirnya kadang-kadang ya udah dipaksain aja kali. Iya.
sayang banget ya, padahal itu justru menjadi ruang ya. Betul. Jadi artinya sebenarnya kalau misalnya bilang nggak ada wadah, nggak ada ruang, nggak ada panggung, sebenarnya sudah ada kan? Ada, saat itu ada. Bu, kalau kondisinya seperti ini, Bu, kira-kira mestinya kita harus seperti apa? Misalnya kaitan dengan buku yang ada di Provinsi Banten, saya kira cukup memadai. Perpustakaan Provinsi Banten tuh menurut saya pribadi termasuk perpustakaan yang megah. Karena saya betah itu kan. Saya kan pakai ukuran saya aja kan. Saya betah, bukunya lumayan banyak gitu kan. Buku sejarah Bantennya juga lumayan komplit itu. Bahkan kemarin saya ngobrol sama pustakawan Pak Senior, Pak Iman ya. Itu sudah mulai mau digalakkan itu perpustakaan khusus di masing-masing OPD itu. Memang sudah ada. Sudah ada. Jadi jadi di setiap OPD dari sejak saya masuk 2017 itu memang sudah default ada program pengelolaan perpustakaan OPD. Itu harus dianggarkan di sekretariat. Memang harus ada. Tapi pelaksanaannya gimana saya entah. Yang pasti misalnya di Dinas Kominfo cuman sedikit saja porsinya buat perpustakaan itu kan, paling beli buku 10 biji setahun, rak 1 biji misalnya, itu entah pengelolaannya kayak apa, tapi itu sudah ada di masing-masing semua OPD sudah ada. Itu wajib ada di sebuah OPD perpustakaan khusus. Kemarin justru menanyakannya begini ke Pak Iman itu, saya justru khawatir, yang saya khawatirkan adalah ketika ada perpustakaan di OPD, kemudian ada sarananya, ada buku-bukunya begitu ya Bu. Tapi karena budayanya belum terbentuk kan akhirnya mubazir lagi. Buktinya Menara tadi itu. Iya gitu, mubazir. Saya lihat di beberapa OPD yang memang ada perpustakaannya, di BAPD juga ada, tapi itu bagaikan ada buku-buku banyak, buku-buku nggak bagus, cuman rak udah mulai patah-patah gitu. Padahal anggaran pengelolaannya tuh harus ada. Harus ada ya. Itu saya juga sedih itu. Ya, misalnya di Bapeda ya kan begitu. Kalau saya pernah lihat di Dinas Pariwisata itu agak mending. Kalau Dinas Pariwisata dia niat ya, ada tempat-tempat ininya, itu tuh mending kalau Dinas Pariwisata. Karena dia kan harus menampilkan ikon kewisataan ya, betul. Tempat-tempat lain entahlah. Karena sebenarnya kalau dibilang ASN kita tanda kutip dalam urusan literasi saya juga justru melihat banyak kok ASN kita yang nerbitin buku, misalnya Pak Ali Fadila tuh berapa tuh karya bukunya banyak banget. Dan teman-teman ya, karena dulu juga di Humas kan kalau tidak salah juga pernah nerbitin buku ya. Nah itu sekarang masih ada nggak ya Bu? Dulu kan ada tuh Humas ada seksi penerbitan. Saya di seksi penerbitan dulu. Betul. Tapi sekarang kan katanya udah nggak ada karena kan dinasnya juga sudah dileburkan disatukan dengan di Dinas Kominfo tidak ada seksi penerbitan, tidak ada. Jadi udah nggak ada lagi kita memproduksi buku-buku, menerbitkan buku-buku. Biarpun itu juga buku yang nulis siapa ya, kita hanya menerbitkan gitu. Iya memang beberapa tulisan akademisi itu, tapi beberapa sih ada kok yang disertasi itu yang jurnalisme inspiratif juga kan, lingkungan ASN. Iya. Apakah karena rutinitas pekerjaan kita yang begitu padat dengan urusan administrasi itu yang akhirnya membuat teman-teman lelah dan akhirnya nggak punya waktu untuk baca. Kalau saya pikir semua ini berawal dari leadership. Jika pimpinan kita aware sama hal-hal yang demikian, pasti bakal ketahuan tuh berapa ribu orang PNS Banten yang jago nulis, yang senang baca. Seperti kita menggambar-gambarkan e-government. Kalau nggak leadership ya nggak akan terjadi itu e-government. Nonsense gitu. Kita pengen semua serba digital, kalau pemimpinnya nggak kepengen, itu nggak bisa. Kalau di birokrasi kan begitu. Iya. Kita mau sendirian nggak mungkin. Ya karena di birokrasi biasanya kan sifatnya instruksional betul. Biasanya tergantung siapa bosnya begitu ya. Betul, dan jika bisa mungkin kita lakukan, cuman butuh effort gitu, butuh waktu yang lama terus menerus. Padahal kalau misalnya kita merujuk sama visi misi Pak Gubernur dan Wakil Gubernur kan juga salah satunya berbicara tentang daya saing itu. Artinya kan daya saing juga harus ditunjang oleh aparatur sipil negara yang juga berdaya saing dong. Apalagi di reformasi di salah satu rencana aksi Kementerian Kemenpan RB itu juga ASN harus berwawasan global itu. Iya. Itu nggak nyampe situ kayaknya ya. Belum nyampe situ gitu. Padahal saya nggak ASN aja update tuh. Itu padahal ya kita sih, kalau yang saya tahu pasti teman-teman ASN menunggu itu juga gitu.
Tapi kan ya itulah birokrasi ya. Atau harus ada usulan dulu nih Bu. Misalnya ini usulan dari saya saja misalnya ada report ASN yang dalam waktu sekian bulan baca sekian buku, tunjangan kinerjanya naik. Bisa, ini mungkin dari perpustakaan ya, dari teman-teman di perpustakaan bisa bikin itu ya. Jadi salah satu ini indikator apa kinerjanya gitu kan ya. Dalam sebulan minimal sekian buku. Bisa jadi itu. Atau misalnya mau bikin program kerja apa harus ada bentuk narasi dalam bentuk artikelnya yang dipublikasi di media massa gitu kan. Kan online banyak kali Bu ya. Itu yang harus concern di situ selain dinas pendidikan juga dinas perpustakaan. Apa Bu yang harus kita mulai nih agar gerakan literasi, membaca, menulis dan literasi apapun itu menjadi budaya buat kita? Kalau bicara itu mudah ya, cuman apa yang kita sudah lakukan itu kalau cuman dibicarakan tanpa ditulis itu hilang jejak. Jadi mari kita mulai menulis apapun itu buat jadi jejak kita. Dan buat menulis itu harus apa? Harus baca. Nggak bisa kita menuangkan teko yang nggak ada isinya gitu. Jadi membaca itu ibaratnya mengisi teko, lalu menulis itu menuangkan teko gitu. Dan jangan coba-coba menulis atau ngomong jika kamu merasa belum ada isinya. Karena ya itu akan jadi olok-olok, betul, bumerang dan lucon buat yang ngerti gitu. Iya, betul. Itu malah jadi mempermalukan diri sendiri gitu. Jadi membaca itu, kalau buat saya membaca itu juga bikin saya tahu apa yang tidak pernah saya alami gitu. Lalu apa? Melembutkan jiwa. Jadi kalau lihat orang gimana, saya baca aja gitulah. Selesai dengan membaca, jiwa saya tenang gitu. Tenang ya, gitu. Gitu. Apalagi buat aparatur sipil negara yang dia juga bekerjanya berkaitan dengan pelayanan, berkaitan dengan hajat itu banyak orang banyak Bu ya. Betul. Dengan membaca kita tahu kita itu pelayan masyarakat. Nggak ada yang lain gitu. Kita dibayar untuk ngurusin mereka. Nggak ada yang lain, itu aja. Dan itu harus diberikan dengan optimal. Bu, tadi kan kita sudah banyak lah ya ngobrol soal pengalaman Ibu di kehumasan. Meskipun nanti saya akan ada nanya lagi soal kehumasan. Tapi sebelum ke sana, ada pertanyaan yang ini nggak tahu pertanyaan penting atau tidak itu ya. Kalau menurut Ibu sebenarnya seberapa penting Bu teman-teman ASN itu harus membiasakan membaca? 100% positively wajib. Penting banget. Because? Karena tanpa baca, kamu mau kerja apa? Kamu emang tahu itu dokumen yang harus diimplementasikan gitu, DPA itu kan bukan sekedar angka-angka huruf-huruf program kerja. Itu ada isinya, itu ada tujuannya biar masyarakat apa, Dan untuk mencapai itu harus gimana ya, harus baca. Paling tidak dokumen RPJMD yang tebal itu harus dibaca ya. Harus dibaca dan dipahami, betul. Jujur selama hampir 20 tahun jadi PNS, saya baca RPJMD setelah saya jadi di Bapeda. Oh, itu kan. Sebelumnya hanya penggalan yang ada hubungannya sama pekerjaan saya aja gitu. Tapi kan masih mending dong gitu. Dan saya yakin masih banyak teman-teman ASN yang nggak baca sama sekali, bahkan mungkin singkatan RPJMD itu apa mungkin belum tahu. Dan mereka merasa tidak apa-apa dengan itu yang saya khawatir gitu. Kalau masih khawatir itu, saya pengen tahu nih RPJMD itu, masih saya apresiasi ya. Datang ke kantor, ya sih RPJMD, naon sih, pengen tahu gitu. Iya, padahal kan itu penting banget ya. Itu kitabnya pijakan lah ya. Kitabnya pembangunan Banten, betul. 5 tahun ini mau jadi apa, itu ada di situ semua, rinci, lengkap sampai outcome itu manfaatnya buat masyarakat itu apa, kan tujuan kita kan justru outcome toh. Jika tidak membaca bahkan RPJMD, ya kita kerja apa? Atau kali ngapain sih repot-repot baca RPJMD, toh tinggal ngambil copy paste dari program-program yang sebelumnya sudah ada. Udah, ya itu masalahnya, betul. Program copy paste, padahal ketika disambungin itu nggak nyambung sama tujuan yang ingin dicapai. Makanya sakit kita itu, akuntabilitas kinerjanya tuh nggak pernah A. Karena itu nggak nyambung dari visi misi, sasaran, program sampai ke kegiatan, itu nggak nyambung. Kadang-kadang RPJMD-nya belum jadi udah bikin
Iya, udah ada. Iya, pedomannya belum ada, kegiatannya udah ada. Itu jadi parah lah kalau sampai PNS, ASN merasa membaca itu tidak penting. Dan mereka merasa menganggap sudah hebat kalau sudah bisa bicara banyak, bikin status gitu. Di Facebook itu saya prihatin. Jadi tapi memang kerja keras ya untuk menumbuhkan baca itu bukan cuma di ASN aja. Tapi seenggaknya ASN mah baca. Ya karena kan itu kalau menurut saya juga akan menjadi salah satu etos kerja mereka ya. Artinya mereka punya perencanaan apa yang ingin dicapai itu kan kayaknya mustahil juga kalau dia nggak baca itu. Kalaupun nggak baca buku umum sih menurut saya paling tidak membaca dokumen-dokumen pembangunan. Betul. Kalau saya pas pertama masuk Bapeda saya baca dokumen gitu yang baca itu bolak-balik gitu. Saya nggak paham karena isinya kan begitu ya, bahasanya begitu gitu. Tapi dengan saya sering membaca buku-buku umum itu mempermudah saya memahami gitu. Jadi latihan ya sebelum jadi saya anggap sebagai latihan gitu Bu. Selama ini saya senang baca, saya merasa itu anugerah gitu. Jadi ternyata memudahkan saya membaca kitab RPJMD yang aneh itu bahasanya gitu, yang matrik, databel gitu ya, grafik gitu itu IPM sekian capaian berapa persentase itu IPM itu apa kan harus tahu dari mana, baca lah. Betul. LPE itu apa harus tahu itu apa, rasio indeks gini gitu kan. Itu hal baru buat saya, terus terang saya harus baca itu apa. Akhirnya saya tahu ini. Ketika kemudian saya baca buku yang lain-lain, buku umum, saya jadi paham ini kaitannya sama indeks gini nih. Itu kan memperkaya kita gitu. Karena modal kita sebagai PNS mah ya itu sih kekayaan pikiran, kekayaan pengetahuan. Apalagi kalau jadi PNS itu kan dia tidak selamanya akan ditugaskan di dinas itu saja kan. Betul. Dia akan terus dirotasi, akan dimutasi dari satu dinas ke dinas yang lain. Artinya kan butuh kesiapan dia, artinya butuh kecepatan dia beradaptasi dengan lingkungan baru itu. Betul. Dan banyak PNS yang merasa itu bukan sesuatu yang penting ya. Yang penting saya pindah ke dinas ini. Nggak peduli itu background pendidikan apakah sesuai, apakah dia punya pengetahuan di bidang itu, pernah punya pengalaman, dinas-dinas yang punya pendapatan. Banyak kan sarjana masuknya ke mana gitu. Sebenarnya gini, semakin banyak baca semakin kita nggak pede loh. Betul. Semakin banyak kita nggak tahu soal ini loh. Kita mungkin bangga baca buku baru 4-5 buku bangga, 9-10 bangga. Tapi 1.000-2.000 kita bahkan malu gitu. Tadi saya di jalan sambil mikir, ini saya disuruh ngomong sebagai ASN yang suka baca, enggak, ini salah. Saya merasa kurang. Ternyata setiap saya baca buku baru, saya merasa saya banyak nggak tahu. Banyak yang saya nggak tahu nih. Belum yang buku ini belum selesai, yang itu padahal ini soal ini lagi soal itu. Ternyata makin banyak baca buku tuh makin seolah-olah kok kita kayaknya jauh banget ya Bu ya. Iya. Saya kadang-kadang membayangkan, coba bayangin misalnya ASN tugas di Bapeda dalam waktu durasi setahun, 2 tahun, 3 tahun, dia keluar dari Bapeda, dia bikin buku tentang refleksi pikiran dia soal pembangunan. Kayaknya keren Bu ya. Aduh, tapi nggak pede. Karena dulu kan sudah pernah dicontohin sama salah satu mantan sekda Banten. Menurut saya itu keren. Dia selesai jadi sekda apapun ininya, tapi begitu dia purna dia bikin tulisan negara pejabat. Dia refleksi soal Ini buat saya kayaknya kayaknya penting. Sehingga masyarakat juga melihat sisi lain dari seorang ASN, sehingga kadang-kadang ketika ASN, saya kadang-kadang gini Bu, ketika mungkin Ibu punya satu karya itu, apalagi karyanya yang berkaitan dengan refleksi pengalaman Ibu, mungkin akan merubah cara pandang saya itu yang dulu ASN mah apa sih ini kerjanya berangkat pulang nyaman di AC, digaji itu kan, giliran kena pandemi sedikit itu kan pada komplain karena kalau saya masuk dalam golongan ASN yang tidak bangga sebagai ASN gitu loh Mas. Jadi gitu. Kalau orang teman-teman saya kan di Facebooknya itu kegiatan dia di kantornya gitu ya, rapat saya enggak, saya malu, saya belum merasa sudah berbuat apa. Nah ini jarang nih Bu, saya enggak lihat kenapa enggak punya kebanggaan, bahkan harusnya kan kita harus bangga dulu tuh sama profesi kita sehingga kita lebih all out. Jadi saya bangga jika saya sudah berasa bermanfaat buat orang dan itu kelihatan gitu. Atau ada orang yang bilang,
oh gara-gara Teh Ika nih saya jadi bisa nulis buku, atau gara-gara Teh Ika saya jadi bisa bikin ngetik. Kebanggaannya itu bukan berarti yang tanda kutip urusan negatif, tapi lebih kita itu sudah berbuat apa dari profesi kita ya. Betul. Jadi, saya nggak pede gitu ngasih lihat saya lagi rapat apa, terus saya seorang apa saya malu. Karena saya merasa belum berbuat banyak, apalagi di Bapeda ini baru 3 tahun. Terus pikiran saya ternyata kok tidak seperti yang saya mau gitu. Saya mungkin bisa dibilang merasa gagal di Bapeda ini ya. Karena kayaknya nggak ada gue juga Bapeda jalan. Gitu. Saya pengennya yang nggak ada saya, orang tuh mencari-cari gitu. Saya pengennya begitu gitu. Apapun itu ya, dalam hal sekecil apapun gitu, nggak usah yang gede-gede apa juga gitu. Maksudnya itu merawat merawat kewarasan nalar kita, betul. Saya bersyukur menjadi PNS gitu kan, sampai sekarang bertahan. Tapi maaf Bu, biasanya kan pimpinan itu kan lebih suka ketika anak buah itu ya pokoknya yang bikin saya happy saja itu. Nah ini gimana Bu? Kalau saya soal itu udah sering banyak contoh di grup misalnya, saya nggak sungkan-sungkan tuh menyatakan ketidaksepahaman saya, dan atasan udah paham. Artinya kan soal komunikasi saja Bu ya, itu ya. Karena kan biasanya begitu Bu, kalau tidak bikin senang atasan itu kan karirnya agak macet. Kalau saya nggak masalah, selama saya merasa saya benar, tidak merugikan orang. Tapi kan tidak salah aja Bu ya, harus ada argumentasi gitu ya. Iyalah, makanya itu pentingnya membaca. Kalau dengan membaca kita tahu kan apa yang kita omongin gitu. Minimal itu kita nggak salah ngomong gitu kan. Kalau banyak baca justru kita malu kalau kita ngomong yang kita nggak tahu. Nggak ada seorang pun yang bisa merenggut kebebasan berpikir kita. Itu jadi biarpun saya jadi PNS gitu ya nggak bisa. Katanya kebebasan terbaik itu jadilah diri sendiri katanya Bu. katanya. Nah Bu, tadi di awal Bu Ika sempat ngomong bahwa lingkungan ASN kita itu minat bacanya masih sangat pendana. Itu apa? Itu berdasarkan penglihatan Ibu di teman-teman kinerja Ibu atau karena apa? Iya, selama hampir 20 tahun bekerja, bergaul dengan teman-teman ASN, mungkin hanya 1, 2, 3, 5 orang lah yang senang baca. Itu misalnya lingkungan saya. Teman terbaikmu adalah lawan diskusimu, katanya. Jadi pilihlah temanmu, bukan berarti saya eksklusif, tidak. Saya bahkan lebih senang berteman sama ada staff saya yang senang baca. Saya lebih senang ngobrol sama dia lama-lama, segala macam hal gitu, sampai WA sampai malam segala macam diskusi, ngasih tahu Bu ini harusnya begini-begini. Iya benar, saya lebih senang ngomong begitu. Kalau di lingkungan ASN tuh ada nggak sih Bu forum yang tidak resmi ya, forum yang informal itu sekedar untuk kumpul bareng kemudian mendiskusikan hal-hal baru yang itu di luar pekerjaan, hanya sekedar untuk pengayaan, ada nggak Bu? Ada, mungkin saya pernah ada ASN menulis kalau nggak salah, ada grupnya. Saya pernah di-invite tapi kemudian saya leave karena ganti handphone atau apa, itu ada. Ada. Di Pemprov. Di Pemprov. Betul. ASN menulis orang-orang yang senang nulis gitu. Termasuk kan kita juga banyak yang baca, banyak yang sudah menerbitkan buku kan, novel segala itu. Ya ada. Itu ada pertemuan rutinnya juga Bu? Ada mungkin, saya belum pernah ikut, cuman ada mungkin ASN menulis namanya. Ada mungkin beberapa kali, mungkin saya sih pernah dengar, cuman saya belum pernah ikut. Itu yang masih muda-muda atau yang sudah senior? Muda-muda. Anak muda-muda ya. Karena saya sih pengalaman saya ketika saya beberapa kali ke sekitar KP3 itu, kalau ketemu ASN yang muda sebenarnya punya pikiran-pikiran yang bernas sebenarnya. Betul. Yang ini cuma mungkin karena mereka masih di bawah barangkali ya, makanya kemarin saya sempat sampaikan waktu ada anggota komisi 1 di sini, komisi berapa? Komisi 1 ya, Pak Jajuli, saya bilang, Pak, banyak sebenarnya ASN di Pemprov Banten yang muda-muda, yang di bawah, yang P3, yang eselon 3, eselon 4 tuh mereka punya inovasi. Sayangnya belum banyak kesempatan itu. Nah, itu benar nggak Bu kalau? Betul. Bahkan yang tua-tua juga ada sih, saya yakin beberapa yang senang baca, gitu, Pak Ali Fadila, Pak siapa gitu. Saya tahu juga banyak beberapa. Cuman ya itu lalu apa gitu yang bisa mereka lakukan gitu, itu yang belum diapresiasi secara ya. Kadang-kadang penempatan yang kurang tepat itu juga akhirnya membuat mereka nggak keluar potensinya. Betul.
Betul, termasuk saya juga jadi kebanyakan lihat grafik, jadi malas baca. Sempat terjadi itu kayak gitu. Tadi kan kita sempat waktu sebelum kita sebelum kita podcast kita sempat ngobrol Bu ya. Jadi kayaknya jauh dong Bu tadi usulan nakal kita misalnya dalam urusan surat menyurat, dokumen ke pemerintahan itu kemudian kita kasih sentuhan sastra kayaknya juga itu masih utopis kali ya. Jalanan panjang. Tapi saya optimis juga sih kalau dimulai dengan mana gitu, jadi project gitu ya, jadi pilot project. Ya bisa juga sih, cuman ya nggak boleh lelah. Nggak boleh. Tapi kalau dibilang nggak ada contohnya kan Bu. Tadi kan yang kita sempat obrol itu di masa kesultanan punya juru bicara, punya juru tulis, dan itu tulisannya jadi semacam tinggalan karya sastra itu. Betul, gitu. Padahal itu urusan politik, urusan pemerintahan. Iya, itu dengan catatan dia diberi kebebasan ya oleh atasannya untuk menulis seperti itu. Nah ini kita kondisinya nggak kayak gitu kayaknya gitu. Mungkin sebenarnya atasan kita juga nggak masalah ya, cuma kita nggak pernah mencoba gitu. Belum apa-apa udah takut duluan gitu. Iya kan, yang kayak gitu aja. Iya. Padahal mungkin nggak apa-apa juga gitu, dia apresiasi juga. Mungkin bukan ketakutan Bu, biar tidak menyalahi aturan kali Bu. Itu ya aturan agak normatif. Iya. Kan biasanya kan kalau ya udah sih yang buat kerja normatif aja sih sesuai aturan asal kayak gitu. Ya akhirnya begitu normatif aja lah gitu kan. Kita kan kesel ya. Tapi padahal kan Pak Gubernur kalau saya sering dengerin itu kan, ayo dong kalian inovatif itu kan. Tapi begitu ASN aja dites, suruh ditanya soal visi misi gubernurnya pada nggak tahu itu. Ya gitulah. Kadang apa yang kita lihat udah seperti yang terjadi sesungguhnya gitu. Iya, betul. Kadang penilaian itu juga suka salah kan. Ya, betul. Kita melihat seperti ini ternyata begini. Karena kita tidak bisa melihat hanya karena luaran saja Bu ya. Betul. Oke Bu, ada yang ingin disampaikan Bu sebelum saya tutup Bu? Terima kasih. Ini kayaknya salah ngundang saya ke sini. Enggak lah, enggak salah. Kan kita ngobrol saja, nama juga cacahan literasi itu. Kalau ada pihak-pihak yang tersinggung ya kita mohon maaf. Oh ya, tidak bermaksud. Maafkan. Kita diskusi lebih lanjut kalau ada yang tersinggung mah. Oke, iya dong, harus begitu. Harus banyak diskusi, harus banyak ngopi, dan nanti di terakhir kita selfie. Iya, penting. Oke, Bu Ika, terima kasih banyak ini Bu. Sukses selalu. Semoga Ibu bangga jadi ASN. Bangga sih. Dan memberi manfaat Bu ya. Iya, itu yang penting. Oke teman-teman, demikian cacahan literasi sama Bu Ika, menarik banget, asik banget, dan mohon maaf kalau banyak salah-salah itu kan. Yang jelas kita ini hanya berbicara untuk berbagi pengetahuan saja. Oke. Ada satu pepatah yang saya kutip dari Franklin Potts. Berpikirlah sebelum berbicara dan bacalah sebelum berpikir. Salam literasi, membaca kata, membaca dunia.